Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan dua bibit siklon tropis, yaitu 91S dan 92P. Keberadaan kedua bibit siklon ini diprediksi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Jumat 23 Januari 2026, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. BMKG menyebut, bibit siklon 91S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dengan arah pergerakan perlahan ke arah tenggara. Sementara itu, bibit siklon tropis 92P terpantau berada di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Berbeda dengan 91S, bibit 92P saat ini memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah selatan barat daya. Dampak tidak langsung dari bibit 92P yaitu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Selatan. Sedangkan dampak tidak langsung dari bibit siklon 91S meliputi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hujan sedang hingga lebat di Jawa Timur dan Bali, serta angin kencang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. BMKG juga mengingatkan, keberadaan bibit siklon ini dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut hingga 4 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diminta tidak memaksakan pelayaran di wilayah perairan dengan gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan dua bibit siklon tropis, yaitu 91S dan 92P. Keberadaan kedua bibit siklon ini diprediksi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Jumat 23 Januari 2026, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. BMKG menyebut, bibit siklon 91S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dengan arah pergerakan perlahan ke arah tenggara. Sementara itu, bibit siklon tropis 92P terpantau berada di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Berbeda dengan 91S, bibit 92P saat ini memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah selatan barat daya. Dampak tidak langsung dari bibit 92P yaitu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Selatan. Sedangkan dampak tidak langsung dari bibit siklon 91S meliputi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hujan sedang hingga lebat di Jawa Timur dan Bali, serta angin kencang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. BMKG juga mengingatkan, keberadaan bibit siklon ini dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut hingga 4 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diminta tidak memaksakan pelayaran di wilayah perairan dengan gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan dua bibit siklon tropis, yaitu 91S dan 92P. Keberadaan kedua bibit siklon ini diprediksi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Jumat 23 Januari 2026, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia,
tepatnya di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. BMKG menyebut, bibit siklon 91S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dengan arah pergerakan perlahan ke arah tenggara. Sementara itu, bibit siklon tropis 92P terpantau berada di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Berbeda dengan 91S, bibit 92P saat ini memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah selatan barat daya. Dampak tidak langsung dari bibit 92P yaitu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Selatan. Sedangkan dampak tidak langsung dari bibit siklon 91S meliputi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hujan sedang hingga lebat di Jawa Timur dan Bali, serta angin kencang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. BMKG juga mengingatkan, keberadaan bibit siklon ini dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut hingga 4 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diminta tidak memaksakan pelayaran. Di wilayah perairan dengan gelombang tinggi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan dua bibit siklon tropis, yaitu 91S dan 92P. Keberadaan kedua bibit siklon ini diprediksi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Jumat 23 Januari 2026, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. BMKG menyebut, bibit siklon 91S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, dengan arah pergerakan perlahan ke arah tenggara. Sementara itu, bibit siklon tropis 92P terpantau berada di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Berbeda dengan 91S, bibit 92P saat ini memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah selatan barat daya. Dampak tidak langsung dari bibit 92P yaitu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Selatan. Sedangkan dampak tidak langsung dari bibit siklon 91S meliputi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hujan sedang hingga lebat di Jawa Timur dan Bali, serta angin kencang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. BMKG juga mengingatkan, keberadaan bibit siklon ini dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut hingga 4 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diminta tidak memaksakan pelayaran. Di wilayah perairan dengan gelombang tinggi,